Bayern Munchen diskusikan kontrak baru dengan Harry Kane. Bayern Munchen sedang mendiskusikan kontrak baru dengan Harry Kane. Striker asal Inggris itu akan berstatus sebagai pemain bebas transfer di musim panas 2027. Direktur olahraga Bayern Munchen yakni Max Eber membocorkan situasi terkini dari Harry Kane. Kami sedang dalam pembicaraan dengan sang pemain, ujarnya. Dan ESPN menulis Bayern ingin menambah kontrak Harry Kane sampai tahun 2028. Federasi Brasil Ancelotti bakal dapat kontrak yang baru. Federasi Sepak Bola Brasil mengaku puas dengan kinerja dari Carlo Ancelotti sejauh ini, dan Carlo dipastikan bakal dapatkan kontrak yang baru. Ancelotti dirasa masih sosok yang tepat untuk bisa membawa sepak bola Brasil bangkit setelah performa yang mengecewakan selama 6 tahun terakhir. Brasil kini lagi puasa gelar setelah terakhir kali menjuarai Copa America di tahun 2019. Barcelona capai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Fermin Lopez. Dalam perkembangan penting, Blaugrana melaporkan bahwa Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Fermin Lopez mengenai kontrak baru hingga musim panas 2031. Perwakilan pemain dan juga direktur olahraga Deco telah mencapai kesepakatan untuk bisa memperpanjang kontraknya hingga tahun 2031 dengan kenaikan gaji mencapai 50% dari gajinya pada saat ini. Klausul pelepasan Fermin juga akan digandakan dari angka 500 juta euro kini menjadi 1 miliar euro. Manchester United di bawah Michael Carrick bikin terpukau. Perubahan cepat Manchester United di bawah arahan dari Michael Carrick langsung mencuri perhatian. Dalam waktu yang singkat, suasana di sekitar klub kini berbalik drastis setelah periode sulit yang berujung pada pemecatan dari Ruben Amorim. Rangkaian tersebut mengangkat United ke posisi 4 klasemen. Penampilan ini juga memicu reaksi kuat dari Gary Neville yang menilai transformasi tim menjadi jauh lebih cepat dari dugaan awal. Gary Neville mengaku benar-benar terpukau melihat perubahan Manchester United dalam hitungan hari. No Cole Palmer, no problemo. Chelsea meraih kemenangan 3-1 atas Crystal Palace pada minggu kemarin dengan penampilan menonjol dari dua penyerang Brasil, dan laga melawan Crystal Palace menjadi panggung bagi Estevao dan juga Joao Pedro. Keduanya tampil menentukan dalam jalannya pertandingan. Kontribusi gol, assist serta keterlibatan dalam gol lain membuat Chelsea mampu mengendalikan laga tanpa kehadiran dari Cole Palmer. Usai laga, Senior tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap Estevao. Ia menilai sang pemain memiliki kualitas istimewa meski sempat mengalami sakit. Arne Slot hadapi masalah di lini depan. Pasukan dari Arne Slot harus segera mengalihkan fokus. Liverpool akan menjamu Karabakh pada Kamis dini hari dengan target mengamankan tempat di 8 besar Liga Champions. Di lini depan, kegagalan Liverpool menciptakan peluang, berarti membuat Hugo Ekitike hampir pasti kembali ke starting lineup. Namun Arne Slot masih dihadapkan pada pilihan sulit terkait pendamping dari Ekitike dengan Musiala yang tampil mengecewakan di akhir pekan lalu, bersaing dengan Cody Gakpo dan juga tekanan dari Florian Wirtz, dan membuka kemungkinan perubahan peran maupun rotasi dari bangku cadangan. AC Milan sudah 21 laga tanpa kekalahan. AC Milan melanjutkan catatan tidak terkalahkan di Serie A musim ini, tetapi Rossoneri malah tertinggal dari Inter Milan di puncak klasemen. Hasil seri yang sering diraih oleh Milan membuat mereka kini tertinggal 5 poin dari Inter yang memuncaki klasemen sementara. Rival sekotanya tersebut kini punya 52 poin sekaligus sudah kalah 4 kali tapi cuma imbang 1 kali. Jika kondisi ini masih terus berlanjut, bisa saja Milan tertinggal lebih jauh. Ini tentu menjadi kerugian mengingat pasukan dari Max Allegri itu tidak bermain sama sekali di Eropa. Juventus butuh penyerang, Spalletti sebut nama Holund. Allenatore Juventus yakni Luciano Spalletti menyinggung tentang kebutuhan penyerang baru di bursa musim dingin, sekaligus menyebut nama Rasmus Holund usai mengalahkan Napoli pada lanjutan Liga Italia musim ini. Ini menjelaskan karakteristik penyerang impiannya. Yang menarik yang disebutkan Spalletti adalah sosok pilar dari Napoli yakni Rasmus Holund, pinjaman dari Manchester United. Noni Madueke Memble sudah setahun puasa gol dan juga assist. Noni Madueke lagi dalam performa terburuknya di ajang Liga Inggris. Penggawa anyar dari Arsenal ini sudah setahun penuh tak mencetakkan gol ataupun assist. Tidak ada kontribusi gol atau assist selama Madueke berada di atas lapangan. Striker berusia 23 tahun itu gagal melepaskan shot dan hanya menyentuh bola sebanyak 10 kali saja. Hasil tersebut memperpanjang rekor buruk Madueke sejak dibeli Arsenal dari Chelsea pada musim panas 2025.
Prediksi superkomputer Manchester United tetap gagal masuk UCL. Persaingan gelar juara Liga Inggris mendadak memanas usai drama gila di pekan ke-23. Hasil mengejutkan terjadi saat pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal mulai kehilangan poin di momen krusial. Namun prediksi terbaru dari superkomputer Opta membawa kabar yang cukup kontroversial. Meski baru saja membungkam The Gunners, nasib setan merah diprediksi tidak berakhir manis. Sementara itu Arsenal tetap diunggulkan meski sedang oleng saat ini. 4 manajer top sudah jadi korban dari Carrick di Manchester United. Michael Carrick memang baru sebentar menangani Manchester United, tetapi sudah 4 manajer top jadi korban dari Michael Carrick. Sebelum ini Carrick pernah mengalahkan Arteta pada tahun 2021 saat menjadi manajer interim menggantikan Ole Gunnar Solskjaer. Dan Carrick di pekan lalu juga mengalahkan manajer top lainnya yakni Pep Guardiola saat menang 2-0 atas Manchester City. Dan di periode pertamanya menangani Manchester United sebagai karateka, Carrick sempat mengalahkan Unai Emery. Lalu di laga kedua kontra Chelsea, Carrick membawa MU mengimbangi lawannya dengan skor akhir 1-1. Saat itu The Blues masih ditukangi oleh Thomas Tuchel. Hendrik mulai unjuk gigi di Lyon. Hendrik mulai menunjukkan ketajamannya di Olympique Lyon. Penyerang pinjaman dari Real Madrid itu paling baru mencetakkan hat-trick di Liga Prancis. Pertandingan ketika Hendrik bersama Lyon terjadi pada hari Minggu. Hendrik tampil menggila dengan memborong 3 gol ke gawang match. Dan Olympique Lyon menutup pertandingan dengan kemenangan atas tuan rumah 5-2. Catatan menarik yang ditorehkan oleh Hendrik usai laga melawan match tersebut. Opta mencatat dia menjadi pemain Lyon pertama setelah Mariano Diaz. John Herman akan ke Eropa berburu pemain keturunan. Pelatih baru timnas Indonesia yakni John Herman dipastikan akan melakukan perjalanan ke Eropa pada waktu yang dekat. Agenda utama pelatih asal Inggris tersebut adalah memantau langsung pemain keturunan yang berpotensi bisa memperkuat skuad Garuda ke depannya. Agenda John Herman tak hanya sebatas memonitori pemain yang sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dia juga akan membidik sejumlah nama baru yang memiliki garis keturunan Indonesia dan berpotensi dinaturalisasi. Krisis bek di tengah musim, Jamie Redknapp desak Liverpool bantu Arne Slot. Liverpool tengah menghadapi situasi pelik di paruh kedua musim ini. Stok pemain bertahan Liverpool kian menipis seiring badai cedera yang datang silih berganti. Di tengah situasi genting ini, suara desakan mulai datang dari sosok yang sangat memahami Anfield. Mantan kapten Liverpool Jamie Redknapp menilai manajemen tak hanya bisa tinggal diam. Kegagalan Liverpool mendatangkan Maguire turut disorot oleh Jamie Redknapp. Bek tengah internasional Inggris itu akhirnya bergabung dengan Manchester City di Januari kali ini. Nasib dari Arne Slot kini semakin di ujung tanduk. Pasang surut penampilan Liverpool pada musim ini membuat rasa kepercayaan manajemen mulai goyah akan kepemimpinan dari Arne Slot. Dalam laporan terbaru dari media Spanyol, Liverpool disebut sudah mencoba menghubungi Xabi Alonso sebagai manajer pengganti dari Arne Slot. Mengutip laporan dari Give Me Sport, musim ini kemungkinan akan menjadi yang terakhir bagi Arne Slot bersama Liverpool. West Ham United dan Napoli intim Harry Maguire. West Ham United dan Napoli dikabarkan memasukkan nama Harry Maguire dalam daftar target mereka untuk bursa transfer musim panas nanti. Ketertarikan West Ham bukanlah hal yang baru. Klub London tersebut telah lama memantau Harry Maguire, terlebih dengan masa depan dari Max Kilman yang masih belum pasti. Selain itu, Jean-Claire Todibo dan juga Konstantinos Mavropanos dinilai belum tampil sesuai dengan harapan. Kapten City mau merapat ke Barcelona. Kapten Manchester City yakni Bernardo Silva dilaporkan tertarik untuk bisa merapat ke Barcelona. Kontrak pemain asal Portugal akan rampung di musim panas nanti dan bisa diamankan secara gratis. Bernardo Silva adalah sosok yang sempat masuk ke dalam radar klub tersebut. Dia sudah masuk ke dalam daftar pantauan dalam beberapa tahun belakangan, dan Diario Sport menyebut hasrat sang pemain untuk tim Catalan kini lumayan cukup besar. Kontrak mantan pemain dari AS Monaco akan rampung di akhir musim panas nanti, dan kecil kemungkinannya akan menekan kontrak yang baru, dan ini membuatnya bisa saja merapat ke Barcelona.
Minim menit bermain Trent Alexander-Arnold dipantau Manchester City. Manchester City dikabarkan mulai memantau situasi dari Trent Alexander-Arnold di tengah masa depannya yang masih belum jelas. Bek kanan asal Inggris itu disebut-sebut siap menjadi target potensial The Citizen pada bursa transfer musim panas. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Real Madrid mulai mempertimbangkan untuk bisa memotong kerugian dengan melepas Trent Alexander-Arnold di musim panas nanti jika tidak ada perkembangan yang signifikan dari sang pemain. Manajemen klub dikabarkan terbuka dengan penjualan dari sang pemain demi bisa menyeimbangkan ulang komposisi di skuadnya. Barcelona incar dua striker untuk gantikan Robert Lewandowski. Barcelona terus mengidentifikasi striker yang cocok untuk didatangkan pada musim panas mendatang, dan nama Julian Alvarez dan juga Dusan Vlahovic ini masuk ke dalam daftar pantauan. Diberitakan oleh ESPN, Barcelona hendak mencari suksesor dari Lewandowski yang kini berusia 37 tahun dan akan habis kontraknya di bulan Juni nanti. Belum ada kesepakatan kontrak baru dengan pemain Polandia tersebut dan nampaknya Barcelona akan memulai hidup baru tanpa dirinya. Dan kini Barcelona mengincar nama Julian Alvarez, tetapi sayangnya Atletico Madrid diyakini akan meminta paling tidak 100 juta euro untuk bisa memboyong bomber Argentina tersebut. Di sisi lain, Vlahovic masuk sebagai alternatif. Kontraknya di Juventus akan habis di Juni mendatang dan Barcelona bisa mendatangkannya dengan ongkos yang lebih murah karena tak harus menebus biaya transfer dari sang pemain.